Poligami sering menjadi topik yang menimbulkan pertanyaan, terutama ketika dikaitkan dengan ajaran Islam. Dalam video ini, kita akan membahas alasan mengapa poligami diperbolehkan dalam Islam, latar belakang historisnya, dan syarat-syarat penting yang ditetapkan. 1. Dasar hukum poligami dalam Islam. Poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, melainkan pilihan yang dibatasi dengan syarat tertentu. Ayat Al-Quran yang mengatur poligami. Surah An-Nisa ayat 3 adalah dasar hukum poligami dalam Islam. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Keadilan sebagai syarat utama. Islam menekankan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan menikah lebih dari satu jika dia mampu bersikap adil kepada semua istrinya, baik dari segi perhatian, nafkah, maupun kasih sayang. Penting untuk diingat bahwa keadilan yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab manusiawi, bukan kesempurnaan mutlak yang hanya dimiliki Allah. 2. Alasan sosial diperbolehkannya poligami. Poligami dalam Islam memiliki dasar-dasar sosial yang bertujuan untuk kebaikan umat. Melindungi janda dan anak yatim. Pada masa Nabi Muhammad SAW, poligami sering dilakukan untuk melindungi janda dan anak yatim yang kehilangan perlindungan akibat perang atau kondisi sosial lainnya. Mengatasi ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa konteks sejarah, jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, seperti setelah perang. Poligami menjadi solusi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang rentan. Menjaga kesucian. Poligami dapat menjadi alternatif daripada praktik hubungan yang tidak sah atau menyimpang dari ajaran agama. Islam memperbolehkan poligami sebagai solusi sosial, bukan untuk memenuhi nafsu semata. 3. Bukan hak, tapi tanggung jawab. Poligami dalam Islam bukanlah hak yang bisa diambil begitu saja, melainkan tanggung jawab besar. Nafkah dan kesejahteraan. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada semua istri secara adil. Keputusan yang bijak. Seorang pria harus mempertimbangkan kemampuannya secara fisik, emosional, dan finansial sebelum memilih poligami. Nabi Muhammad SAW sendiri lebih banyak menjalankan poligami untuk alasan dakwah dan perlindungan sosial, bukan kepentingan pribadi. 4. Poligami bukanlah kebiasaan wajib. Walaupun diperbolehkan, Islam tidak mengutamakan poligami sebagai norma pernikahan. Monogami lebih dianjurkan. Dalam banyak kasus, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk cukup memiliki satu istri jika tidak mampu bersikap adil. Praktik yang jarang. Mayoritas umat Islam di dunia mempraktikkan monogami karena menyadari tanggung jawab besar yang diemban dalam poligami. Poligami dalam Islam adalah pengecualian, bukan aturan utama. 5. Kesalahpahaman tentang poligami. Ada banyak kesalahpahaman tentang poligami yang perlu diluruskan. Bukan untuk memuaskan nafsu. Poligami dalam Islam bukanlah alat untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi solusi bagi masalah sosial tertentu. Bukan pilihan bebas. Pria yang ingin berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama dalam beberapa yurisdiksi hukum Islam modern. Bukan tanpa syarat. Kegagalan memenuhi syarat keadilan bisa menjadikan poligami tidak sah secara agama. Dengan memahami prinsip-prinsip poligami, kita dapat melihat bahwa Islam mengaturnya dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Kesimpulan. Poligami diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab dan solusi sosial, bukan sekadar hak tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat, terutama tentang keadilan. Poligami dalam Islam bukan kewajiban. Keadilan adalah syarat utama. Pentingnya mempertimbangkan tanggung jawab dan kapasitas pribadi. Semoga pembahasan ini memberikan pencerahan tentang mengapa poligami diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana penerapannya diatur secara ketat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Solusi Hidup untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.